Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak tercinta di rumah? Ayah bunda di rumah? Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu mendapat ridho dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah. Hari ini kita bertemu kembali dalam pelajaran matematika kelas 5 yang insya Allah akan kita bahas tentang konversi satuan volume. Baiklah anak-anak, sebelum dimulai, mari kita berdoa bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Mudah-mudahan belajar kita selalu mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masih tentang perbandingan dan skala, hari ini kita akan mempelajari tentang satuan volume sebelum kita pelajari tentang debit. Minggu kemarin alhamdulillah sudah kita pelajari tentang kecepatan, satuan panjang, dan satuan waktu. Baiklah anak-anak, kita mengenal satuan volume. Perhatikan, di dalam gambar ini ada dua buah kubus. Kubus yang pertama adalah kubus kecil yang memiliki rusuk 1 cm. Sehingga volumenya adalah 1 cm kubik. Dari mana? Yaitu dari rusuk kali rusuk kali rusuk atau rusuk pangkat 3. 1 kali 1 kali 1. Hasilnya adalah 1. Karena ukuran rusuk satuannya adalah cm, maka volume dari kubus kecil ini menjadi 1 cm kubik. Sedangkan di sebelah kanan terdapat kubus besar yang disusun dari kubus satuan yang volumenya masing-masing 1 cm kubik. Kubus besar ini disusun dari 1000 kubus satuan dengan volume masing-masing kubus satuan adalah 1 cm kubik. Sehingga diperolehlah bahwa 1 desimeter kubik adalah 1000 cm kubik. Baiklah, kita lihat tangga yang sudah kita pelajari minggu kemarin, yaitu tentang satuan panjang, itu tidak jauh berbeda. Satuan volume merupakan turunan dari satuan panjang, hanya perbedaannya jika satuan panjang tidak menggunakan pangkat 3, tetapi kalau satuan volume itu menggunakan pangkat 3 atau disebut dengan kubik. Nah, dalam tangga ini sama seperti satuan panjang, yaitu bisa kita analogikan menjadi kucing hitam dalam mobil, desi, centil, mondar, mandir. Nah, sedangkan dalam satuan volume itu kita singkat km pangkat 3, yaitu dibacanya menjadi kilometer kubik, hektometer kubik, dekameter kubik, meter kubik, desimeter kubik, sentimeter kubik, dan milimeter kubik. Jika kemarin pada satuan panjang setiap turun satu tangga itu dikalikan dengan 10, nah sekarang karena ada pangkat 3 atau kubik, maka setiap turun satu tangga itu harus dikalikan dengan 1000. Turun 2 tangga berarti dikalikannya 1 juta. Turun 3 tangga dikalikannya adalah 1 miliar. Sedangkan turun 4 tangga dikalikannya 1 triliun. Setiap turun 1 tangga ingat, tambahkan nolnya 3. Kalau 2 tangga berarti nolnya menjadi 6. Bagaimana dengan yang naik? Nah,
Jika naik satu tangga, itu dikalikan dengan 1/1000. 2 tangga, berarti dikalikannya dengan 1/1 juta. Atau bisa dengan dibagi. Jika naik satu tangga, dibagi 1000. Naik 2 tangga, dibagi 1 juta. Atau hilangkan nolnya. Naik satu tangga, hilangkan nolnya 3. Naik 2 tangga, hilangkan nolnya 6. Konsepnya sama seperti konversi pada satuan panjang. Hanya perbedaannya adalah di sini ada pangkat 3. Kalau satuan panjang itu tidak mempunyai pangkat. Nah, sekarang perhatikan cara mengkonversikan satuan volume seperti tadi yang sudah Ibu jelaskan, bahwa jika 1 km kubik ke hektometer kubik itu turunnya berapa tangga? Ternyata dari kilometer kubik ke hektometer kubik itu cuma 1 tangga. Maka kita tuliskan 1, tinggal tambahkan nolnya 3 menjadi 1000 atau 1 kali 1000. Kemudian contoh yang kedua, 4 desimeter kubik itu berapa milimeter kubik? Ternyata dari desimeter kubik ke milimeter kubik itu turunnya 2 tangga, maka dikalikanlah dengan 1 juta. Atau langsung aja kita tuliskan angka 4, tambahkan nolnya 6. Sedangkan contoh yang ketiga adalah 3000 desimeter kubik. Nah, sekarang dari desimeter kubik ke meter kubik itu ternyata naik. Kalau naik, ingat, tinggal kita kalikan 1/1000 karena naiknya 1 tangga, atau langsung kita bagi 1000, atau bisa juga langsung kita hilangkan nolnya sebanyak 3. Kenapa? Karena pangkat 3. Sehingga 3000 desimeter kubik adalah 3 meter kubik. Nah, sekarang 2.750.000 cm kubik. Itu berapa meter kubik? Ternyata dari sentimeter kubik ke meter kubik itu naik. Naiknya adalah 2 tangga. Nah, karena 2 tangga itu harusnya dibagi 1 juta atau dihilangkan nolnya sebanyak 6, kita mempunyai soal yang nolnya cuma 4. Berarti apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah buat langkah sebanyak 6 langkah ke sebelah kiri jika naik dari sentimeter kubik ke meter kubik itu naik 2 tangga. Maka kita buat melangkahnya ke sebelah kiri sebanyak 6 langkah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ternyata ada di sini. Nah, maka kita buat koma di sebelah 2. Sehingga berubahlah 2.750.000 ini berubah menjadi 2,75. Nah, sekarang contoh yang kelima, 7,5 cm kubik. Itu berapa milimeter kubik? Ternyata dari sentimeter kubik ke milimeter kubik itu turun. Turunnya berapa tangga? 1 tangga. Tadi sudah Ibu jelaskan bahwa jika turun 1 tangga, maka dikalikanlah dengan 1000 atau ditambahkan nolnya 3. Bagaimana jika ada koma? Jika ada koma, maka kita melangkah ke sebelah kanan. Kenapa ke sebelah kanan? Karena turun. Kalau turun kita melangkahnya ke sebelah kanan, tapi kalau naik kita melangkahnya ke sebelah kiri. Berapa langkah nih? Dari 7,5 cm
kubik ke milimeter kubik itu hanya 3 langkah. Kenapa? Karena turunnya 1 tangga. Jadi kita buat melangkah dari koma ke sebelah kanan 3 langkah. 1, 2, 3. Bagaimana nih langkah-langkah yang kosong ini? Kita tambahkan dengan 0. Komanya menjadi hilang. Sehingga 7,5 cm kubik itu jika dikonversikan menjadi milimeter kubik akan berubah menjadi 7.500. Nah, ya. Kemudian satuan volume yang lain adalah kiloliter, hektoliter, dekaliter, liter, desiliter, sentiliter, mililiter. Jadi kita ganti yang M di sini menjadi liter. Yang paling populer itu biasanya liter dan mililiter. Kalian contohnya misalnya dalam botol mineral, air mineral, suka ada tulisan 600 ml. Atau misalnya bisa dalam gelas air mineral atau misalnya minyak. Nah, itu biasanya yang digunakan adalah liter atau mililiter. Nah, untuk konversi dari satuan kiloliter ke hektoliter, karena ini tidak ada pangkatnya, maka turun 1 tangga itu dikalikan 10. Turun 2 tangga kalikan 100, begitu seterusnya. Jika naik 1 tangga dikali 1/10 atau dibagi 10, 2 tangga dikali 1/100 atau dibagi 100 dan seterusnya. Nah, contoh misalnya 1 kiloliter, berapa hektoliter? Ini naik apa turun? Oh, turun. Turunnya 1 tangga, kita tinggal tuliskan saja 1, tinggal kasih nolnya 1, sehingga menjadi 10 atau boleh 1 dikali 10. 7 liter, berapa mililiter nih? Oh, dari liter ke mililiter. Kita lihat 1, 2, 3. Oh, ternyata turunnya 3 tangga. Kita tinggal tuliskan saja angka 7. Turunnya 3 tangga, kita tuliskan nolnya 3. Sehingga 7 liter menjadi 7.000 mililiter. Sekarang bagaimana dengan yang naik? Misalnya ibu punya contoh 200 desiliter. Berapa liter? Oh, ternyata dari desiliter ke liter itu adalah naik. Kalau naik, tinggal kita hilangkan saja nolnya. Naiknya 1 tangga, kita hilangkan nolnya 1. Sehingga 200 desiliter kita konversikan menjadi liter, akan berubah menjadi 20. Nah, sekarang contoh yang keempat. Misalnya ibu mempunyai 50.000 mililiter, itu berapa liter? Dari mililiter ke liter itu berapa tangga nih? 1, 2, 3. Ternyata 3 tangga. Nolnya tinggal kita hilangkan 3 atau kita bagi dengan 1000. Kita hilangkan 3, jadi 50.000 mililiter itu sama dengan 50 liter. Nah, sekarang satuan volume yang sering digunakan adalah meter kubik, liter, dan cc juga. Jadi selain tadi dikatakan dalam satuan meter kubik, juga yang sering digunakan dalam satuan volume adalah satuan liter. Nah, kita lihat di sini. Bagaimana hubungannya antara satuan meter kubik dengan liter? Di sini kita punya tangga, kilometer kubik, hektometer kubik, dekameter kubik, meter kubik, desimeter kubik, sentimeter kubik, milimeter kubik. Nah, sedangkan di sini yang sebelah kanan kita juga punya tangga kiloliter, hektoliter, dekaliter, liter, desiliter, sentiliter, dan mililiter.
Hubungannya adalah untuk 1 meter kubik itu adalah 1 kiloliter. Sedangkan 1 desimeter kubik itu sama dengan 1 liter. Dan 1 sentimeter kubik itu merupakan 1 mililiter atau dikenal juga dengan 1 cc. Nah, jadi kalian harus mengingat hubungan antar satuan volume yang ini. Karena akan sering kita temui soal-soal, khususnya di ujian, nanti ujian kelas 6, itu biasanya, meter kubik, desimeter kubik, dan sentimeter kubik atau kiloliter, liter, dan mililiter yang sering kita temui dalam soal. Di sini ya, ingat, pada satuan meter kubik setiap turun 1 tangga itu dikalikan 1000 dan naik 1 tangga itu dibagi 1000. Sedangkan pada satuan liter setiap turun 1 tangga itu dikalikan 10. Sedangkan kalau naik dibagi dengan 10. Kenapa? Karena kalau ini untuk kubik itu ada pangkatnya, kilometer kubik jadi pangkat 3 sehingga dikalikannya 1000, sedangkan pada kiloliter itu tidak menggunakan pangkat. Jadi cukup dikalikannya dengan 10 setiap turun 1 tangga. Sekarang contohnya nih. 1 kilometer kubik itu berapa hektometer kubik? Ternyata 1000 karena turunnya 1 tangga. Sedangkan 1 kiloliter itu 10 hektoliter karena turunnya 1 tangga tapi tidak ada pangkatnya. Ya. Sekarang kilometer kubik ke dekameter kubik itu turunnya 2 tangga tetapi dikalikannya 1.000.000 atau nolnya ditambah dengan 6 karena ada pangkat 3. Sedangkan 1 kiloliter ke dekaliter itu cuma 100 saja. Hanya 2 angka 0 saja. Karena tidak ada pangkat. Begitu seterusnya. Nah, sekarang latihan soal. Ingat apa yang Ibu bilang tadi? Bahwa kita lihat sebelum mengkonversikan soal ini, lihat tandanya apakah ada pangkat 3-nya atau tidak. Apakah turun atau naik? Jangan lupa, jika turun berarti dikalikan. Sedangkan jika naik itu dibagi. Ya, atau kalau turun itu ditambahkan nolnya, kalau naik itu dikurangi nolnya. Nah, setelah kita cek, baru kita bisa mengerjakan. Ya. Bagaimana dengan yang berbeda satuannya? Misalnya di sini ada desimeter kubik, tapi dikonversikannya ke cc. Nah, kalau misalnya ada seperti ini, maka kita ubah dulu. cc itu persamaannya apa sih? Oh, ternyata cc itu adalah sentimeter kubik sehingga kalian lebih mudah tinggal mengkonversikan dari desimeter kubik ke sentimeter kubik. Nah, itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Tetap semangat ya anak-anak walaupun kita belajar dari rumah. Semoga pembelajaran kali ini dapat bermanfaat dan mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.